Hai guys, ketemu lagi di channel ini. Kali ini gue bakal memberikan 8 informasi update jelang pertandingan antara Ceko melawan Denmark. So guys, jangan lupa langsung diklik tombol subrek-nya ya. Thank you. Rapapau. Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Oke guys, ya gitulah, jadi tak terasa gitu waktu berjalan. Ini adalah video yang gue bikin terakhir untuk babak perempat final guys ya. Jadi gue lebih mendahulukan rekaman Ukraina dan England gitu ya, Ukraina dan Inggris gitu ya, daripada ini. Padahal ini main duluan gitu ya, tapi gue sengaja pengen Ukraina sama Inggris duluan yang biar gue cepet edit dulu gitu ya. Nah, jadi gue mau ngasih tahu kalau misalkan ini konten terakhir di perempat final Euro 2020 gitu ya guys. Nah, beberapa hari ke depan kita akan masuk babak yang lebih seru, babak semifinal ya. Nah, mudah-mudahan ini tim-tim kalian, teman-teman, yang artinya tim-tim favorit teman-teman itu ada diantaranya masuk ke babak semifinal. Jadi babak semifinal insya Allah bakal gue tambahin lagi datanya. Jadi mungkin ada 9 informasi gitu ya. Teman-teman nantikan aja informasi terbaru. Gue belum bisa ngasih nama itu nanti apa. Kalau misalkan 8 ini kan gue tambahin unsur X, tapi kalau untuk yang ke semifinal gue belum ngasih nama gitu kan, masih mencari-cari apa gitu ya nanti yang kira-kira bisa menjadi informasi penting lainnya buat teman-teman. Tapi nantikan aja informasi terbaru di babak semifinal. Nah, karena ini adalah konten terakhir di babak perempat final. Nah, langsung aja guys ya, itu intro sekaligus pemberitahuan untuk nanti partai semifinal ya guys. So sekarang kita langsung ngobrolin ini partai perempat final terakhir yang gua bikin gitu ya. Ini mainnya di mana guys? Antara Denmark Ceko gitu kan, Ceko Denmark gitu ya. Ini mainnya di Olimpico Stadium di Baku ya, di Olimpik Baku Olimpik itu di Azerbaijan. Nah, jadi dua tim ini netral ya teman-teman, gak ada faktor unsur X tuan rumahnya. Tapi gua udah ngerangkum beberapa yang gue temukan mungkin ya, mungkin aja berkaitan untuk menambah spirit dan informasi buat teman-teman semua. Nah, kalau dari ranking FIFA nih antara Denmark sama Ceko itu jauh selisihnya, lumayan ya. Artinya Denmark itu peringkat ke-10, sedangkan Ceko itu peringkat ke-40 ya. Denmark ke-10, Ceko ke-40, beda 30 peringkatnya. Nah, ternyata lagi kalau rata-rata usia Denmark itu lebih tua sedikit dibandingkan Ceko ya. Kalau Denmark 27,8, sedangkan Ceko 27,5 tahun rata-rata dari umurnya ya. Ya, oke. Kalau di Euro sendiri prestasi terbaik Denmark itu pernah juara guys. Jadi dia pernah juara sekali tahun 1992. Tapi kalau misalkan Ceko, prestasi terbaiknya hanya runner up tahun 1996. Jadi ini dia nih, ada gengsi sedikit lah ya Denmark gitu kan. Lebih inilah, pamornya lebih di atas kayaknya Denmark ya. Nah, waktu di Euro 2016 Denmark itu bahkan tidak lolos ke putaran final. Dia nggak main guys, nggak masuk gitu kan. Sedangkan Ceko dia masuk, tapi apesnya dia jadi juru kunci di grup D. Jadi ya 2016 itu hanya cukup sampai babak grup aja Ceko ya. Denmark lebih ini lagi, bahkan nggak masuk ke putaran finalnya. Nah, itu jadi di 2020 menurut gua di antara dua tim ini, dari tim Denmark ya, gue menyoroti pemain super sub ya, kayaknya pelapis Poulsen itu si Kasper Dolberg namanya, Kasper Dolberg itu perlu gue sorot. Kenapa? Karena dia ini satu-satunya nih ya
yang mencetak brace alias 2 gol ya untuk pemain Denmark gitu ya. Dia satu-satunya guys yang mencetak 2 gol. Sepertinya dia lagi on fire gitu ya, bisa jadi ini jadi pemain kunci untuk tim Denmark. Nah kalau dari Ceko sepertinya gue menyoroti Patrick Schick, penyerang dia, karena dia udah mencetak 4 gol ya dari 5 pertandingan terakhir Ceko. Dia udah nyetak 4 gol di 4 pertandingan itu juga, dia selalu mencetak gol guys. Jadi udah 4 dari 5 pertandingan, terus di 4 pertandingan itu dia selalu mencetak gol. Dia hanya absen nyetak gol itu waktu kalah sama Inggris kalau nggak salah. Nah dia absen tuh Patrick Schick nyetak gol, tapi selebihnya 5 pertandingan terakhir dia selalu nyetak gol. Luar biasa untuk Patrick Schick ya, top lah. Jadi dua pemain ini sepertinya akan adu gengsi gitu ya untuk siapa yang akan lolos ke babak semifinal. Apakah Denmark? Teman-teman yang dukung Denmark bersiap-siap, apakah Ceko gitu kan ya. Pokoknya ini harus ada pemenang ya guys, gimana pun caranya ini pasti ada yang seneng, pasti ada yang sedih juga nantinya gitu kan. Tim yang gak melaju ke babak semifinal siap-siap gitu kan, karena akan semakin mengkerucut. Nah biar seru mungkin gua kasih gambaran ininya, timnya kira-kira ini guys, teman-teman bisa lihat ya. Timnya itu Kasper Dolberg kayaknya dimainin ya. Wah pastilah ya, kayaknya kemarin dia baru nyetak 2 gol. Ini susunan dari tim Denmark gitu ya kalau nggak salah gitu. Terus sambil lihat ini yang Ceko ya, Patrick Schick gitu kan, Mosopus segala macem lah, itulah pokoknya ya, teman-teman bisa lihat. Nah kayaknya ini diantara pemain yang absen itu ya, yang nggak bisa main dari 2 tim, kebanyakan dari tim Denmark ya. Eriksen jelas gitu ya, Poulsen juga masih sakit. Terus ini Was juga sama nih, masih sakit juga, Daniel Was dari Denmark. Tapi kalau misalkan dari Ceko sepertinya nggak ada informasi terupdate ya, kalau misalkan ada yang nggak main atau enggaknya gitu ya. Jadi masih seperti itulah, mungkin semuanya nggak ada halangan nih untuk pemain Denmark dan juga Ceko, kecuali 3 nama yang gue sebutin tadi. Nah ya teman-teman udah lihat susunan pemain, mudah-mudahan mirip atau enggak sesuai dengan teman-teman semua, harapannya seperti itu. Jadi nanti kalau ini ada salah koreksi aja guys. Nah sambil dilihat ini adalah rekam jejak pertandingan-pertandingan sebelumnya, bisa teman-teman lihat ya sambil santai gitu ya, antara Denmark, Ceko, dan di sini adalah rekam jejak pertemuan keduanya ya. Ini yang lebih intimnya nih, teman-teman lihat sendiri tabelnya gitu kan. Jadi dari semuanya pertandingan itu kan ada data-datanya guys. Jadi itu data-datanya gua rangkum, gua rekap seperti biasa. Nah ini dia, kita tampilkan data-data yang udah gua rekap. Tabel satunya ya, sip. Nah teman-teman bisa lihat tabel 1 dan tabel 2. Kalau dari 5 partai sebelumnya ini agak mirip-mirip ya, mereka sama-sama menang 3 kali ya. Tapi Denmark kalah 2 kali. Oke. Denmark kalah 2 kali. Kalau nggak salah ini kalahnya itu sama Finlandia ya. Dan juga Belgia kalau nggak salah nih. Terus Ceko seri sekali, berarti kalah sekali. Nah. Oke. Kalau dari rata-rata dangerous attack itu lebih berbahaya Denmark ya. Beda 15 poinan. Nah, di jumlah gol mereka unggul Denmark ya, 11 gol. Terus kebobolan juga banyakkan Ceko nih. Jadi kalau misalkan Denmark itu plus 7, Ceko itu cuman plus 2, jadinya lebih produktif dan lebih bagus pertahanannya Denmark. Oke, sip. Dan jadi kalau misalkan ngelihat tabel 1 ya, 5 partai terakhir itu ini Denmark gitu ya, lebih berbahaya. Nah gimana kalau tabel 2 nih, rekam jejak pertemuan keduanya, ternyata kebanyakan imbang guys. Kalau nih mereka ketemu ya, tabel 2 nih kebanyakan imbang, imbangnya 4 kali, sisanya Denmark menang sekali. Nah ini seru nih. Jadi ketika data 5 partai sebelumnya dengan data head to head keduanya, mereka cenderung imbang kalau di sini ya.
Cuman ngegolinnya kebanyakan dari Denmark. Denmark lebih produktif yang ngegolin 5. Sedangkan Ceko hanya ngegolin 2 ke gawang Denmark. Oke. Jadi tabel 2 ya cenderung Denmark ya, karena memang dia lebih unggul di kemenangan dan juga di golnya lebih unggul gitu ya. Dangerous attack, lateral dressing nggak ada datanya guys. Jadi kalau tabel 1 sama tabel 2 ya sepertinya ya sepakat teman-teman juga kecenderungannya ini adalah ke Denmark. Kita lihat statistik 5 match sebelumnya ya. Kita sandingkan tuh tabel 3 sama tabel 4. Tabel 3 dulu teman-teman lihat. Shot on goalnya unggul Denmark. Semuanya unggul Denmark nih ya. Nih, berarti Denmark lebih berbahaya dari segi apapun ya semuanya. Nah, itu dia. Cuman kalau kita lihat antara gol babak pertama sama gol babak kedua, ini masing-masing ada kenaikan di babak keduanya. Jadi seru ya. Jadi lebih rame di babak kedua ya, mudah-mudahan aja seperti itu, saling serang lah ya. Cenderung imbang nih, karena kedua tim ini cenderung imbang lah ini kalau misalkan gua pikir-pikir sih di statistik sekarang. Jadi kalau tabel 3 pun kecenderungan Denmark sedikit ya. Nah, kalau misalkan tabel 4 ini beda nih. Shot on goalnya lebih banyak ketika mereka ketemu, lebih banyak Ceko pas head to head. Jadi Ceko lebih mengancam gitu kan ke gawang Denmark, tapi ternyata hasil akhirnya lebih banyak Denmark golnya. Jadi mungkin Denmark lebih efektif, walaupun yang lebih banyak mengancam Ceko gitu ya, dari rata-rata shot goalnya dia lebih banyak gitu kan, corner kick juga Ceko lebih banyak, tapi dari segi efektif dan efisien gitu ya, memanfaatkan peluang, Denmark lebih oke gitu ya. Jadi kalau statistiknya ini tabel 4 imbang lah kalau kata gua sih. Karena walaupun dia unggul shot on goal sama corner kick, tapi Denmark lebih banyak mencetak gol, 5 gol gitu loh. Sedangkan Ceko walaupun banyak gitu mengancam, tapi hanya 2 gol aja. Nah, oke guys, jadi ini teman-teman, ini adalah informasi yang emang teman-teman bisa lihat gitu kan, bisa langsung screenshot lihat kira-kira feelingnya kemana gitu kan, apakah tetap yakin dengan Denmark ataukah berpindah haluan ke Ceko, ataukah tetap Ceko terus berpindah haluan ke Denmark. Nah, bebas gitu kan, karena memang itu semua adalah pilihan teman-teman yang terbaik ya. Sekarang nih buat gambaran aja, buat gambaran gitu ya, set tabel odds seperti biasa. Tabel odds teman-teman lihat siapa yang lebih diunggulkan. Kalau teman-teman lihat sendiri tuh Denmark ya, pakat kan? Karena apa? Dari 0,5 dan paling bawahnya itu Denmark minus 1,5 ya. Jadi udah yakin sepertinya Denmark ini, karena Denmark terakhir serem juga gitu ya ininya apa mainnya ya. Jadi ini makanya yang angka oddsnya ini juga berani, artinya Denmark itu memberikan sampai dengan 1,5 bola untuk Ceko. Nah lo kan, jadi kan tuh kira-kira teman-teman kalau udah lihat semuanya ini, kembalikan lagi nih ya, kira-kira teman-teman kemana nih feelingnya ya. Karena Denmark juga 2 partai terakhir dia mencetak 4 gol gitu ya, 4-0 dan 4-1 ya, 4-0 lawan Wales dan 4-1 lawan Rusia. Jadi kalau misalkan ini top performnya itu lagi mantap gitu ya Denmark. Jadi kayaknya wajar ketika banyak dukungan ke tim Denmark gitu, karena 2 partai terakhirnya lebih serem gitu ya Denmark. Nah ini teman-teman kira-kira udah ngeliat data-datanya, seperti itulah adanya yang udah gua rekap gitu, udah gua sajikan jadi tabel-tabel. Nah kalau ini yang terakhir adalah hitung-hitungan, sekali lagi rumus yang udah teman-teman lihat datanya ya, gua hitung-hitung, gua rekap-rekap semuanya, muncul angka. Ini tulis gua Denmark karena memang Denmark yang diunggulkan. Ini angkanya agak selisih lumayan ya, Denmark itu unggul memang gitu kan. Ini kecenderungan ada pemenang gitu ya, pemenang ini ketimbang imbang, ini cenderung Denmark ya bakal menang. Tapi nya statistik semuanya berpeluang ya, antara menang seri kalah ini semuanya masih memungkinkan guys, karena memang ini hitungan yang
rumus gitu ya. Ini hanya di atas kertas. Sekali lagi ini hanya hitungan di atas kertas, rumus-rumus gua yang memang artinya semua ini berpeluang gitu. Kalau misalkan gua tulis 100% menang Denmark, baru gue yakin 100%, tapi kan di bola nggak begitu gitu ya, semuanya berpeluang. Sekali lagi, cuman hitungan gua Denmark itu untuk berpeluang menangnya 35,5%. Ya, serinya 32,75%. Kalahnya 31,75%. Jadi 35 milik Denmark untuk menang, 31,75 dia kalah, berarti punya Ceko ya, 31,75. Agak lumayan ya, selisihnya sekitar 3%-an ya, 3%, tapi dia masih unggul Denmark gitu ya. Ini hitungan ini bukan berarti kecenderungan untuk milih teman-teman ke Denmark itu. Sekali lagi kan semuanya kembalikan lagi ke teman-teman, ini hanya rumus statistik gitu kan, rumus-rumus yang simple gitu ya, untuk dari angka-angka tadi teman-teman udah lihat sendiri gitu ya, bisa teman-teman hitung sendiri. Mungkin kalau misalkan punya hitungan sendiri silahkan. Yang pasti ini diantara tiga semuanya menang. Seri kalah ini adalah babak sampai dengan sebelum adu penalti ya kayaknya. Jadi sebelum adu penalti atau 90 menit mungkin, kalau nggak 90 menit ya pokoknya hitungan gua itu aja lah, segini aja nih. Gua bingung karena ini udah masuk ke babak perempat final ya, harus ada pemenang ya guys gitu kan, nggak mungkin ini ada hasil seri, tapi hitungan gua ada serinya gitu. Jadi kemungkinan ini adalah hitungan yang emang 90 menit atau sampai dengan sebelum penalti ya. Itu aja guys. Jadi teman-teman silahkan gitu ya, yang jelas ini pasti ada pemenangnya gitu loh. Jadi antara persentase menang 35 atau persentase kalah yang 31,75. Silahkan teman-teman kemana dukungannya, silahkan itu mah. Kalau gue netral aja guys, hanya menyajikan data biar teman-teman sendiri yang menimbang-nimbang. Nah itu aja guys, kira-kira ini udah selesai ya perempat final, konten yang terakhir nih. Sampai ketemu nanti di konten semifinal dengan tambahan data yang lebih greget lagi buat teman-teman semua. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Terus kalau misalkan ada salah-salah kata mohon maaf sekali lagi. Dan kalau misalkan ada salah edit, salah upload, salah narasi atau segala macem ya mohon maaf karena gua ngerjainnya sendirian. Oke, dan juga jangan lupa untuk diklik tombol subrek-nya guys. Langsung aja di subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan informasinya. Aktifkan notifikasinya ya. Kiranya itu aja dari gua. Salam rapapau, dadah.